Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, kita mulai belajar kembali setelah sekian lama, 2 tahun ya, 2 tahun, 2 pertemuan, 2 tahun. Oke, setelah UTS ini kita akan belajar tentang Laravel. Kita kita tetap belajar framework, tapi sekarang menggunakan Laravel setelah sebelumnya kita menggunakan Code Igniter. Sebelum mulai praktek, saya izin teori sebentar. Nanti sambil kita praktekkan. Oke, ketika bicara tentang Laravel, nanti yang akan kita lakukan modelnya adalah CRUD, Create, Read, Update, Delete. Laravel yang kita gunakan, Laravel 13, ini wajib menggunakan PHP versi 8.3 ke atas. Boleh 8.4, boleh 8.5. Tapi kalau pakai PHP-nya masih PHP 82 atau 81, maka tidak akan bisa masuk ke Laravel versi 13. Jadi kalau misalkan kita cek ini ya di terminal PHP min-v atau kalau perintah lengkapnya PHP min-min version, dia akan menunjukkan PHP yang kita gunakan versi berapa. PHP CLI-nya versi berapa. Yang saya pakai 836 sudah memenuhi syarat. Artinya saya bisa menggunakan Laravel. Ini juga bisa kita lihat di tutorialnya Laravel yang ada di laravel.com. Kita cek pada bagian documentation. Ini Laravel 13. Dan minimal installationnya nanti kita pakai starter kitnya dia ya. Yang kita gunakan Laravel saja. Jadi ada syarat tambahan bahwasanya Laravel wajib menggunakan PHP 83. Oke, saya lanjutkan dulu teorinya. Bahasan kita kali ini kita akan bahas 5 tampilan. Pertama tentang pondasi dari framework. Yang kedua database dan Eloquent. Kemudian kita akan belajar prakteknya adalah per langkah CRUD-nya, create, read, update, dan delete per langkah. Lalu fitur pendukungnya dan terakhir topik lanjutannya. Oke, dari 5 bahasan kita ini perkiraan saya butuh setidaknya 2 sampai dengan 3 kali pertemuan. Oke, saya akan bahas dulu satu persatu dari teorinya dulu. Pertama tentang pengenalan Laravel 13. Di bagian pondasi ini ada 3 bagian yang kita bahas. Pengenalannya, kemudian instalasi dan konfigurasinya, dan terakhir tentang arsitektur MVC-nya. Untuk bagian B, karena di awal kalian sudah saya ajarkan instalasi waktu itu menggunakan CI, jadi ini sedikit aja sih tambahannya. Syarat-syarat tambahan nanti yang harus kita kita gunakan. PHP ininya lebih banyak yang diedit. Kalau kemarin di Code Igniter cuma satu yang wajib kita tambahkan di PHP ininya. Itu zipnya atau biasanya kalau di SAM atau pakai Laragon itu biasanya .zip-nya, PHP zip-nya belum diaktifkan. Itu wajib diaktifkan dulu. Nah, kalau di sini selain zip ada lagi yang lain. Oke, kita akan coba pengenalan Laravel 13. Kita teorikan dahulu apa yang dimaksud dengan Laravel. Ketika kita bicara tentang Laravel, kita tidak akan lepas dari yang namanya pembuatnya. Pertama kali yang buat Laravel ini namanya Taylor Otwell. Awal pertama Taylor Otwell menggunakan CI, namun dari fitur yang ada ternyata dia kurang puas. Akhirnya dia kembangkan, dia buat sendiri. Nah, akhirnya dikasih nama Laravel tahun 2011. Ternyata hari ini Laravel itu adalah framework yang paling populer di dunia. Paling banyak yang digunakan. Laravel mengikuti pola yang sama.
kebanyakan dengan framework, yaitu MPC, model PO dan controller. Jadi kalau kita kemarin sudah terbiasa dengan CI, mestinya pakai ini eh, lebih mudah. Nggak kesulitan lah ngikutinnya, sederhananya gitu. Yang digunakan adalah model PO dan controller. Logika bisnisnya ada logika bisnis tersendiri, tampilan dan pengelolaan database dipisah secara bersih. Hasilnya kode lebih rapi, lebih mudah di-maintain dan lebih enak dibaca. Filosofinya sederhana, developer gembira, proses pengembangannya juga sangat menyenangkan, sehingga hal tersebut tidak mengorbankan fungsi dari aplikasi yang dibuat. Apa yang baru di Laravel 13? Laravel 13 bukan sekedar update minor, ada beberapa peningkatan yang cukup signifikan. Laravel ini kalau mulai sekarang ya, dia perkembangannya adalah akan selalu nambah versi mayor, versi depan ya, setiap 1 tahun sekali. Contoh, sekarang tahun 2026, dia versinya adalah versi ganjil 13. Nanti 2027 versinya dia adalah versi genap 14, 15, 16 dan seterusnya. Oh, kok nggak enak banget Laravel, bentar-bentar update, bentar-bentar update. Cepet banget ketinggalannya. Tenang, ada yang namanya LTS, long term support. Di support lebih lama, kurang lebih 2 tahun supportnya selalu jalan. Itu untuk yang mana yang supportnya 2 tahun? Yang supportnya 2 tahun adalah versi LTS. Dan Laravel itu versi LTS-nya adalah setiap versi genap. Jadi Laravel 12, Laravel 14, Laravel 16, dan seterusnya itu adalah versi LTS-nya. Karena kita hadir belajarnya pas di versi ganjil, maka bukan kategori LTS. Bedanya apa sih LTS sama non LTS? Bedanya cuma supportnya saja. Jadi kalau mau upgrade, mau update dari 12 boleh. Nanti yang kita siapin adalah ke 14. Tentu biasanya kita nggak bisa langsung. Tetap saja harus melewati versi 13 dulu. Baru update lagi. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang baru di Laravel 13 itu. Pertama, performance-nya lebih cepat. Query Builder dan Eloquent ORM di-optimize. Aplikasi berjalan lebih cepat tanpa perlu ubah kode yang sudah ada. Upgrade dan langsung terasa bedanya. Yang kedua, improve routing. Sistem routing lebih ekspresif. Route checking juga ditingkatkan performanya. Lalu enhance blade component. Blade component system jadi lebih powerful, dukungan slot lebih fleksibel, reaktivitas ditingkatkan. Modern PHP support, dukungan penuh terhadap PHP 8.3. Type class konstan, read only, amendment, dan fitur terbaru lainnya. Developer experience, artisan CLI makin cerdas, error page lebih informatif, debugging tool lebih lengkap, detail kecil tapi tampaknya besar di workflow harian. Ini beberapa hal baru di Laravel 13. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa memilih Laravel? Apa sih alasan kita harus milih Laravel? Yang pertama, ekosistemnya katanya lengkap. Laravel bukan cuma framework, ini ekosistem. Ada beberapa tool yang memang dikenal baik di Laravel. Pertama Eloquent, ini ORM untuk interaksi database. Blade, ini templating engine yang lebih powerful. Kalau kemarin ketika kita bikin view, kita cukup kasih nama misalnya index.php. Itu cukup karena memang dia templating bawaan saja. Nah, di Laravel nanti harus pakai di bagian view harus ada .blade-nya. Contoh index, maka namanya jadi index.blade.php. Kenapa? Karena dia menggunakan template engine namanya Blade. Command line tool kalau kemarin pakai framework code Igniter, ada yang ingat pakai apa perintahnya? Biasanya PHP perintah, nah, baru Spark. oke Spark. Spark. Kemarin kita pakai Spark. Nah, di Laravel ini namanya artisan. Hampir semua yang ada di CI ada di Laravel. Tapi tidak semua yang ada di Laravel ada di CI karena memang dia lebih lebih besar. Tentu di balik kelebihan nanti tentu ada kekurangan. Berikutnya starter kit, scaffolding authentication, mulai dari React, Vue.js, Livewire ada semua. Untuk API-nya dia ada Sanctum namanya untuk API authentication. Untuk login tapi pakainya API. Enggak tahu nanti kita materinya sampai ke sana atau tidak. Karena kemarin lihat dari materi kemarin nggak sampai. Cuma awal doang. Nanti kita lihat saja. Untuk quick monitoring, monitoring antrian, antriannya udah sampai mana, seperti apa, lihatnya. Dia pakai aplikasi, pakai tool yang namanya Horizon.
Kemudian kalau ada yang error segala macam, dia ada di bagian asistennya pakai teleskop. Dan terakhir, kalau pengembangannya mau menggunakan Docker development, bisa menggunakan Sail. Satu framework, tapi toolnya banyak. Jadi kalau ada yang langsung tanya, bilang aja ya, nanya langsung aja, di stop aja teorinya. Kayak berikutnya dokumentasi yang luar biasa. Laravel punya dokumentasi terbaik di antara framework PHP. Setiap fitur dijelaskan detail, lengkap dengan contoh kode. Tidak perlu menebak-nebak. Kemudian banyak developer yang belajar belajar Laravel hanya dari dokumentasi resminya dan itu sudah cukup. Kalau kemarin ketika bikin model di dalam modelnya Code Igniter itu wajib ada kata-kata model. Nah, cuma kalau di CI bikin controllernya tidak wajib ada tulisan controllernya. Nah, di Laravel ini kebalikannya. Di Laravel nama model biasanya nggak disebut belakang model gitu. Misalnya dashboard model, maka biasanya disebut cuma dashboard saja. Nah, kemudian di controllernya, kalau di Laravel wajib diakhiri dengan controller. Contoh dashboard tadi, dashboard controller, maka namanya begitu. Cuma saya ambil jalan tengah saja. Mau pakai CI, mau pakai Laravel, tetap disebutin dashboard model, dashboard controller, kira-kira seperti itu. Banyak developer yang belajar Laravel hanya dari dokumentasi resminya. Berikutnya, kelebihan Laravel adalah komunitasnya besar. Jutaan developer di seluruh dunia. Kalau stuck, kemungkinan besar seseorang sudah pernah mengalami hal yang sama. Tinggal cari. Ya, apalagi sekarang. AI udah jawab semuanya. Apalagi kalau pakai pipe coding ya, udah deh. Ya. Tapi saya pengen ngajarin tanpa pipe coding dulu. Mungkin sampai pertemuan ke 9, 10, kita 14. Ya, dua pertemuan lah. Dua pertemuan terakhir di 14 dan 15 baru saya ajarkan kalau kita menggunakan AI. Komunitasnya sangat besar ya. Kemudian keamanan bawaan Laravel secara default sudah melindungi dari serangan umum, misalnya SQL injection. Di Laravel ada yang namanya Query Builder Eloquent. Ini sudah aman by default. Kemudian CXS-nya cross-site scripting. Ini dengan menggunakan blade escaping. Kemudian cross-site request forgery atau CSRF-nya. Ini ada yang namanya CSRF token. Kemudian mass assignment melalui plabel atau guarded. Nanti kita pakai plabel ya. Mirip dengan di Laravel di CI kemarin waktu kita pakai buka model. Jadi kita tidak perlu setup keamanan dari nol. Laravel sudah memikirkannya. Testing Force, PHP Unit dan PES sudah terintegrasi sejak awal. Kalau di CI dia hanya pakai PHP Unit. Kalau di Laravel sudah pakai PHP Unit dan PES. By default untuk testingnya ya dia pakai PES, PEST. Testing bukan afterthoughts, pemikiran tambahan di Laravel. Ini bagian dari workflow. Kalau belum biasa menulis tes, tidak apa-apa. Nanti kita akan coba bahas sedikit sampai sana. Saya lihat juga kondisinya. Jika memang sampai, saya sampaikan. Syarat awal, konsep dasarnya dulu yang dipahami. Testingnya kita lihat. Cukup nggak untuk 8 pertemuan ini? Ini kira-kira gambaran arsitektur Laravel. Ketika user melakukan request, permintaan, apakah kalau contoh di Google ini mencari sesuatu gitu, maka akan dibaca oleh Laravel yang dipinta oleh user akan dimasukkan ke routing. Dari routing, kalau routingnya ada, maka akan dicek routing ini mengarah ke controller mana. Nah, controller akan menentukan apakah permintaan dari user ini perlu model atau tidak. Kalau tidak perlu, langsung dialihkan ke view. Dari view maka ditampilkan. Contoh, cari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, maka by default Google akan langsung nyari. Jadi langkah per langkahnya adalah ketika user melakukan request, lari ke routing, routing ke controller. Dari controller bisa ke model, bisa langsung ke view. Kalau misalnya dia butuh database, maka dia lari ke model dulu. Maka model akan mengembalikan ke controller lagi, baru dimasukkan ke view. Hasil akhir user hanya berkaitan dengan view saja. Kira-kira tampilan secara umum MPC seperti ini baik Laravel maupun Code Igniter. Kebetulan saya bahasnya di Laravel, jadi saya sebutin Laravel. Bisa dipahami sampai sini? Boleh lanjut? Oke, saya lanjutkan. Kita pahami sedikit tentang CRUD. Create, Read, Update, dan Delete adalah 4 operasi dasar dalam pengelolaan data.
Pertama, create ini membuat data baru. Metode yang digunakan, HTTP metode yang digunakan adalah POST. Di SQL, perintah dasarnya adalah insert. Kemudian yang kedua, biasanya yang kedua ini yang dikerjakan pertama. Karena dia butuh buat indeks, buat nampilin dulu. Read, membaca atau menampilkan data. Maka di HTTP method, ini perintahnya nanti akan menggunakan get. Di SQL, biasanya perintah dasarnya adalah select. Update, artinya mengubah data. Nah, di HTTP metodenya, dia biasa menggunakan put atau patch. Kalau kita belajar default PHP atau PHP natif, biasanya kita pakai post. Nah, ini sedikit kurang aman ya. Makanya di update ini biasanya pakainya put. Nanti di Laravel kita pakai put ya. Kemarin juga kita pakai put kalau di CI. Di video terakhir yang saya buat itu pakainya put. Maka di SQL ini adalah perintah di SQL namanya update. Terakhir delete, delete itu menghapus data. Maka HTTP metode yang digunakan adalah delete, SQL-nya pun perintahnya adalah delete. Ini tentang CRUD. Hampir semua aplikasi web dibangun di atas operasi ini. Bukan angka yang dibuat-buat. Kalau kita perhatikan aplikasi apapun yang kita buat atau kita pakai sehari-hari, mayoritas fiturnya adalah variasi dari empat operasi ini. Ketika kita menguasai CRUD, kita sudah bisa menguasai 80% dari pengembangan web. Sisanya tinggal bagaimana kita mengembangkan dari pondasi yang sudah kita pahami. Nah, kita akan coba latihan kali ini. Bahasannya adalah membangun aplikasi manajemen produk. Bukan proyek mainan, ini studi kasus yang kita coba jalankan di dunia nyata. Pertama, kita akan menambah produk baru, create, lalu melihat daftar dan detail produk, read, mengubah informasi produk, update, menghapus produk, delete, upload gambar produk, kemudian pencarian dan filter produk, API endpoint untuk mobile application, dan terakhir adalah authentication untuk admin. Ini yang akan kita coba masukkan. Cuma yang saya siapin ini adalah by default ya. By default dari Laravel itu pakainya Tailwind. Kalau lihat dari RPS yang saya siapkan, itu saya pakainya adalah eh, Get Bootstrap. Saya tawarin aja lah, kita nanti mau pakai Get Bootstrap atau Tailwind. By default, Laravel itu enaknya adalah pakai Tailwind. Jadi kalau pakai aplikasi tambahan, kita nggak perlu narik lagi yang lain. Izin ya, kita pakai Tailwind aja nggak apa-apa ya? Boleh? Ya, Kak. Oke, sip. Berarti di materi kedua besok yang saya tulis pakainya itu mungkin saya sesuaikan. Jadi kita nggak kenalan sama Get Bootstrap lagi, kita langsung pakai Tailwind. Pak, apakah Tailwind ini bisa juga dipakai di Code Igniter? Bisa banget. Itu hanya tambahan saja. CSS framework lah istilahnya gitu. Oke, dari yang kita buat ini tidak sekedar empat ya, tidak sekedar CRUD, ada tambahan gambarnya, ada tambahan pencariannya, ada API-nya, ada authentication-nya. Tambahannya kira-kira kayak gini. Dari sini kita akan belajar adaptasi ke proyek apapun. Inventaris, toko online, manajemen data karyawan, pondasinya sama. Yang membedakan proyek satu dengan yang lain bukan operasinya, tapi konteks dan keputusan desain di baliknya. Dan kita nanti ngebangunnya sama kayak kemarin. Kita gunakan yang namanya tema atau layouts. Jadi kita pakai layoutsnya. Cuma kemarin saya pakai layouts OAPP juga ya saya ngajarinnya ya. Walaupun bagusnya kalau di itu kita pakai main, tapi nggak apa-apa juga. Karena default di Laravel memang pakainya namanya app, app ya, app.blade.php. Ini proyek yang akan kita kerjakan seperti ini. Oke, kita langsung praktek saja. Oh iya, teorinya saya sudah selesai. Oke, kita siapkan dahulu folder kerja kita. Di kalau pakai SAM berarti ada di C SAM htdoc. Kalau pakai Laragon berarti adanya di C Laragon www. Oke, silakan buka foldernya. Saya letakkan di dalam folder UTMJ saja. Disinilah saya akan buat. Saya buka terminalnya dulu. Oke, kita perintahnya pakai terminal saja di sini. Perlu saya perbesar ya. Cukup segini ya. Terlihat ya. Oke. Kita langsung install saja. Cara instalnya ada tiga cara sebenarnya. Saya pakai cara yang kemarin saya ajarkan ke kalian menggunakan CI. Jadi saya pakai Composer. Syarat ketentuan berlaku ya. Pertama, pastikan PHP-nya jalan dan bisa dicek.
Minimal yang digunakan adalah 83 seperti ini. Yang kedua, komposer. Komposernya juga sama, minimal komposer 2. Saya 271 jadi aman. 83, 836 masih aman. Nanti ada syarat tambahan sambil jalan aja. Kalau ada yang error nanti kasih tahu saya biar kita benerin. Punya saya nggak error karena pernah saya pakai dan sudah saya setting. Jadi di kalian mungkin nanti bisa jadi akan ketemu error. Oke, kita langsung pakai saja perintahnya composer sama dengan CI create project. Nah, ini yang menentukan kita mau pakai apa setelah create project. Pakainya Laravel, Pak. Berarti Laravel, kalau CI kemarin Code Igniter 4 wajib ada angka 4-nya. Karena kalau Code Igniter saja dia akan menganggap versi sebelumnya yang dipakai. Kemudian starter yang kita gunakan namanya kita pakai Laravel lagi. Kalau kemarin kita pakai app starter kalau di CI. Bisa sih pakai yang lain juga. Cuma saya ngajarin kemarin satu aja, defaultnya kayak gini. Kemudian nama project yang kita mau gunakan. Tergantung kita pengennya mau pakai nama apa. Misal kita akan gunakan, kalian punya usulan mau pakai nama apa? Produk yang kita mau pakai namanya ini. Produk Pintunya yang Pak. kita bangun, pondasi inventaris, toko online. Oke, saya bentar baca dulu. Aplikasi manajemen produk. Ini ya. Nah, berarti saya Bikin kasih berapa? nama app M produk gitu ya, boleh? Bikin kelas. Yuk, ini saya tutup dulu biar nggak kebanyakan. Oke, saya pakai app M produk. Oke, nggak enak saya bacanya. Saya gedein aja tengah-tengahnya. Dah, application manajemen produk. Huruf kecil semua nggak apa-apa ya. Saya nggak enak bacanya aja. Saya pengen kebaca dengan ini. Jadi saya tulisnya app M produk. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini cuma nama folder saja. Kalau sudah langsung di enter. Ini yang menentukan. Dan defaultnya dia langsung ambil versi terbaru 13.7. Sekarang sudah 13.7. Terakhir dia ada di bulan Maret. Sekarang udah bulan Mei. Berarti 2 bulan sudah naik ke 7 tingkat. 13.00 sekarang 13.70. Ini tergantung kecepatan internetnya. Kalau internetnya cepat dia langsung masuk seperti ini. Dan by default dia langsung menggunakan SQLite. Ini yang dia pakai. Nanti boleh kita kita ganti dengan MySQL. Izin kita pakai MySQL saja ya yang sudah biasa kalian gunakan. Jadi nanti kita pakai ini. Ada yang ikutan praktek? Udah. Oke, ikut ya. Berhasil? Rupi ikut praktek? Novita? Nggak ikut, Pak. Oke, nggak ikut. Ya nggak apa-apa. Oke, ini saya rekam jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa ikutan dari sini. Atau kalau misalnya memang ada permintaan khusus juga bisa saya buatkan. Oke, kita coba cek hasilnya langsung saja ya. Kita buka dengan menggunakan VS Code. Jadi dengan menggunakan perintah code spasi nama folder. Tadi saya buat app m product. Tinggal di enter. Code spasi nama folder. Dia akan membuka Visual Studio Code dengan folder aktif yang digunakan. Ini dia, langsung kebuka di app m product. By default, nama folder yang dibuka adalah huruf besar semua. Biasa yang pertama kita gunakan langsung .env. Enaknya di Laravel kita udah nggak disediain apa-apa lagi. Tinggal pakai .env-nya. Kalau di CI kemarin kita harus duplikat dulu baru ganti namanya. Kalau dia yang aslinya bawaannya ada env example. Ini ada. Jaga-jaga kalau ada yang salah bisa dipakai yang ini example. Jadi kita cukup utak-atik .env-nya saja. Silakan kita ganti dulu yang pertama connectionnya kita ganti. Kita nggak pakai MySQL, kita nggak pakai SQLite, maaf, kita pakainya MySQL. Karena kita pakai MySQL, maka ada DB host, ada DB port, ada DB database, ada DB username dan ada DB password. Kalau pakai eh, yang tadi sebelumnya SQLite itu nggak perlu. Oke, langsung yang ini kita buang tanda pagar di depannya dengan perintah kontrol garis miring. Atau kalau mau pakai menu juga boleh adanya di edit, toggle line comment.
Ini buangnya. Shortcutnya kontrol garis miring. Sudah? Saya anggap sudah. Lanjut. Nama database-nya mau dikasih nama apa? Kita nggak nyentuh PHP MyAdmin sama sekali bisa ya? Sama sih di CI juga bisa. Cuma kalau di CI kita harus ada perintah create DB-nya dulu. Kalau di sini boleh kita langsung migrate, kita akan ditanya nama database-nya apa gitu. Oke, DB database kita langsung gunakan. Saya awali dengan UTMJ underscore, baru saya kasih nama nih nama database-nya. Karena tadi saya kasih namanya appm product, boleh saya buat sama namanya appm product. Wajib huruf kecil semua ya. Oke, saya pakai ini aja. Username-nya masukkan, password-nya jika ada masukkan di kalian, default-nya nggak ada ya. Oke, app name saya mau nama aplikasinya juga saya ganti. Boleh saya langsung berikan. Misalnya saya kasih nama aja app Management Product. Kalau nanti ngerasa kepanjangan boleh diganti. Oke. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Cukup segini dulu ya. Boleh kita lanjut? Oke, kalau sudah bisa semua, tolong buka terminalnya. Di sini yang akan kita lakukan, kita akan kenalan dulu, kita akan buat, kita sama produk prosesnya kita samain kayak kemarin ya. Kita butuh ngurus database dengan menggunakan migration. Kita butuh bikin seeder, contoh data dengan menggunakan seeder. Baru kita belajar CRUD-nya. Oke, kalau di Oke, ini sebelum dilanjut kita cek dulu ya tampilannya dari dia. Saya nanti maunya masuk di sini aja di sebelahnya. Oke, ini sudah selesai, boleh saya tutup. Oke, dari sini saya gunakan perintah untuk jalanin aplikasi dulu. PHP Artisan Serve. By default secara bawaan dia akan buka port 8000. Kalau kemarin PHP Spark punyanya Code Igniter, port berapa yang dibuka otomatisnya? Ada yang masih ingat? Angka di belakangnya, port itu yang angka belakang sini. Kalau si 80 Laravel, Pak. oke 80 ya. Kalau di Laravel pakainya port 8000. Ini dia ya. Kenapa error? Gara-garanya INV-nya tadi kita udah ubah ke MySQL, database-nya belum nyambung karena kita belum bikin. Ini penyebab errornya gara-gara ini aja. Tapi nggak apa-apa. By default semenjak untuk Pak PS Code terbaru dia ngejalaninnya nggak perlu browser ya, langsung di tempatnya dia sendiri. Saya nggak nyaman karena terlalu kecil, jadi izin saya pindahkan saja. Tetap saya pakai browser. Kalau nyaman nggak apa-apa ya. Ini dia internal errornya. Nanti sekarang kita langsung eksekusi aja, kita benerin. Walaupun pelan-pelan kita utak-atiknya. Oke, kita langsung aja berikan perintah biar database-nya dibuat dengan menggunakan perintah PHP artisan migrate. Bedanya apa dengan PHP artisan migrate yang ada PHP Spark migrate? Kalau di Spark ketika database yang nggak ada dia nggak bisa bikin. Untuk bikin dia harus ngasih tahu sebelumnya. Untuk chatnya saya tutup dulu ya karena bisa ngasih perintah langsung di sini langsung selesai CRUD-nya. Cuma kalian jadi nggak belajar fundamentalnya. Izin saya ngajarinnya pakai fundamental dulu. Nanti bagian yang otomatisnya rencana saya tetap diajarin juga. Kayak perintah yang tadi tuh. Oke, ini kalau saya enter. Di balik layar, dia nanya dulu nih. Database-nya belum ada nih. Mau diapain? Mau dibikinin nggak? Ya. Would you like to create it? Saya jawab yes. Artinya saya langsung bikin database. Dan error ini akan langsung hilang. Ketika saya refresh, database sudah ketemu. Dia langsung nyambung. Kira-kira tampilannya kayak gini. By default, secara bawaan, welcome page-nya di Laravel seperti ini. Oke, boleh kita lanjut? Oke, jika kita kebutuhan sesuai dengan acuan kita tadi, kita butuh bikin tabel. Database sudah, ini barusan kita kerjakan. Sekarang kita butuh tabelnya. Untuk buat
tabel, kita butuh di dalam database ada yang namanya migration. Nanti kita akan munculin di sini. Secara bawaan, dia sudah punya migration tuh ada tiga. Pertama, user tabel. Jadi di tabelnya, di usernya nanti ada name, email, email verified, password, remember token. Ini by bawaannya. Kemudian di dalam tambahan lain, skemanya di migrationnya sendiri ada catatan-catatannya. Dan terakhir di bagian blueprintnya sendiri juga ada catatannya. Tapi intinya yang dibuat sama dia otomatisnya hanya satu tabel saja, yaitu tabel user. Kita akan coba buat produk ya. Kita buat dua ya. Kita buat produk sama kita buat kategori dari produk. Jadi kita buat kategorinya dulu. Pertanyaan berikutnya buat saya ada pertanyaan saya untuk berikutnya adalah apakah kalian nanti ini modelnya pakai authentication nggak? Untuk bikin produk itu login dulu atau boleh langsung? Soalnya kalau di Laravel ketika kita mau login dulu itu ada alat bantu yang begitu mudah bisa kita terapkan. Saya anggap aplikasi kalian itu harus ada fasilitas login, ada fasilitas register, ada fasilitas lupa password. Nah, itu cukup satu baris perintah bisa menyelesaikan itu semua. Cuma syarat ketentuannya berlaku. Karena by default dia pakai JavaScript untuk ngutak-ngatiknya. Maka kita harus punya installer paket untuk JavaScript. Composer itu adalah installer paket untuk PHP. Nah, installer paket untuk JavaScript banyak. Salah satunya npm. Jadi syarat tambahan npm-nya sudah terinstal. Cek dong di kalian. Ketika kalian tulis npm spasi min version, dia udah jawab belum? Contoh di saya dia ngasih jawaban 1152. Artinya npm-nya sudah saya install. Kalau ada bagian ini yang belum, install dulu. Satu lagi, Node.js. Node.js. Sama perintahnya min version. Kalau dia sudah ngejawab, artinya ini sudah siap kerja. Siap kita install. Oke, boleh lanjut langsung kita install? Lanjut, Pak. Saya anggap Oke, saya anggap boleh ya. Kita coba langsung praktek nih kalau tulisannya terlalu kecil dibilang ya. Coba saya gedein. Oke, segini cukup ya. Saya kecilin dikit. Sininya. Oke, yang ininya sudah. Oke, kita langsung buat saja. PHP. Oh, karena npm-nya sudah, ininya sudah. Kita install dulu yang namanya Breeze. Ini buat apa? Authentication. Jadi bawaan dari si starter kit bawaannya dia sebenarnya banyak ya selain pakai Breeze juga pakai ada pakai yang lain. Bisa pakai Blade and Alpine. Ini by default bawaannya dia. Multiple stack yang dia pakai. Dia juga bisa pakai Livewire. Nah, kita tinggal pakai saja perintahnya. Pertama kita siapin dulu package yang digunakan. Sebelum diinstal, download dulu package-nya. Caranya dengan menggunakan perintah composer. Jangan create project lagi. Kalau create project itu hanya buat nginstal framework-nya. Kalau nginstal package di dalamnya, kita kasih perintah require. Nah, tinggal nama package-nya. Di Laravel maupun di CI atau di framework lain, perintah dasarnya sama, composer require. Cuma nanti nama package-nya apa. Umumnya kalau Laravel diawali dengan Laravel. Garis miring baru nama package lanjutannya, pihak ketiganya. Contoh yang sekarang kita mau pakai namanya Breeze. Maka kita harus tulis sesuai dengan yang ditulis sama dia. Breeze. Versinya masih versi development, maka tambahkan min dev. Artinya belum versi stabil nih. Kalau sudah langsung di enter saja. Maka dia langsung melakukan pendownloadan versi berapa yang dia pakai. Versi terbaru dari Laravel Breeze adalah 242. Versi 2, versi minornya 4, nah, versi sub minornya 2. Jadi 242.
Oke, selesai semua yang dilakukan. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya dia nambah file di dalam vendor ini ada yang namanya kebutuhan untuk si Breeze tadi. Ini yang diubah sama dia. Laravel Breeze, perubahan juga di Pale, di PAW, di Tinker, di Carbon, Collision, Tailwind. Lumayan banyak tambahan tambahan yang dia install. Versi terbarunya di sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut dengan menginstalnya. Bagaimana cara installnya? Maka bisa kita lakukan PHP Artisan, nah, Breeze, baru kita tambahin titik dua install. PHP Artisan itu kata kunci awalnya untuk Laravel. Kalau di CI kemarin PHP Spark. Kita lanjut PHP Artisan Breeze install enter. Maka ketika kita enter, dia langsung melakukan proses instalasi dan dia balik tanya dulu, mau pakai teknologi apa yang digunakan? Ada Blade, ada Livewire, ada Livewire with API, API fungsionalnya. Kemudian ada yang namanya React.js with Inertia, ada Vue.js with Inertia juga. Dan kalau kita nggak butuh tampilannya, kita juga bisa menggunakan API only. Misalnya mau pakai Flutter di tampilan mobilenya. Oke, contoh kali ini saya mau bagian default saja, nggak usah yang macam-macam dulu. Langsung aja Blade with Alvin. Alvin ini salah satu teknologi JavaScript juga ya. Dan ini default CSS yang digunakan nanti adalah CSS miliknya Tailwind. Oke, kita enter. Dia nanya, do you like dark mode support? Mau pakai model dark mode juga nggak? Boleh default semua ya, enter lagi. Boleh juga kalau mau milih pakai jawabannya support dark mode. Ada yang mau jawab? Kalau nggak saya enter saja. Dark mode support mau dipakai? Yes atau no? Pakai boleh coba. Pakai. Oke, kita jawab yes kalau gitu. Oke, watching framework testing. Untuk testingnya saya pilih default saja, yang terbaru, PES. Kalau belum pernah pakai ya udah belajar yang terbaru aja sekalian. Pak, saya udah biasa pakai PHP unit. Saya pakai PHP unit saja. Oh, boleh juga. Ini belum tentu kita pakai. Ternyata ada yang error ya di saya. Could not scan inside global disk. Oh, di saya ada yang error nih. Saya biarkan saja ini ya. Selesai, tapi dengan catatan ya, karena ada yang error tadi. Ini error yang muncul. Karena versinya memang masih versi dev, resiko versi dev ya begini. Repo packages.org tidak bisa dibuka. Curlnya ada 28 yang di-download, tapi nggak kebuka. Jadi dia bilang failed, nggak bisa nyambung. Time out, local change, Amy, and maybe out of date. By default sebenarnya nggak perlu pakai macam-macam ya. Ini dibiarkan juga aman. Cuma memang tadi ada yang karena versinya versi dev, salah satu resiko ketika kita menggunakan versi yang belum stabil, yaitu kayak gitu. Jadi dia malah bermasalah, malah error. No publishable resource for tag Laravel asset. Di Laravel assetnya belum jalan. Boleh saja untuk yang errornya ini kita kita larikan ke AI biar kita carikan solusi gitu. Tidak ada masalah. Jadi yang penting dia jalan dulu. Karena umumnya kalau tidak ada masalah sama sekali, setelah itu tuh udah langsung selesai. Cuma karena yang di saya tuh errornya terlalu jauh dan error yang digunakan itu gara-gara ini nih nggak kebaca. Kalau saya buka di sini ya, ntar saya kasih lihat. Oke, saya mau buka ininya. Kontrol klik, open saja. Nah, di sini nih ada yang nggak kebuka. Saya pindahin dulu reponya biar repositorinya pindah ke
lokal. Oke, dia masih lama. Oh, akhirnya selesai juga ya. Jadi tadi tuh cuma gara-gara dia ngedownloadnya lewat default bawaan. Saya boleh buka sebelahnya kalau saya mau ganti repo lokal ya. Oke, saya pakai JSH saja biar nggak terlalu panjang tampilannya. Oke, saya clear dulu. Oke, jadi konsentrasinya di bagian sini aja. Ini seandainya saya pengen ganti reponya, saya tinggal kasih perintah composer config. Min G bagian ini boleh di skip ya. Karena nggak diganti juga nggak apa-apa. Ini hanya biar nggak bikin ribet. Saya mau larikan ke HTTPS packages packages. Oke, betul .org. Kayaknya begini. Packages.org. Sudah sambil dilihat yang versi kedua di layar saya yang kedua ada selesai belum? Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, boleh kita cek saja. Oh, kita lanjutkan dahulu saja. Kalau sudah selesai, apa yang kita lanjutkan setelah install? Ini jadi dua langkah saja. Pertama, required, composer required. Yang kedua, PHP Artisan Breeze titik dua install. Defaultnya langsung selesai. Kalau sudah selesai kayak gini, kita kerjakan, kita ulangin saja migrate-nya. Boleh ulangin sekali lagi. Harusnya sih tadi saya langsung, jadi sekali saja migrate-nya. Nggak apa-apa, PHP Artisan Migrate. Karena tadi saya sudah kerjakan, berarti nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa mestinya. Langsung saja kita install si npm-nya dengan perintah npm install enter. Aset yang dibutuhkan akan dibangun oleh si npm ini. Kalau sudah selesai, dia langsung bilang berapa package yang ditambahkan. Contoh di saya ada 36 package. Kalau sudah, baru kita jalankan dengan perintah npm run dev. Enter. Kalau sudah, boleh kita cek hasil akhirnya. Inilah aplikasi yang kita buat. Dan dia sudah ada authentication-nya. Bisa login kalau sudah ada akunnya. Kalau belum punya akun, daftar dulu. Kita buktikan ya, langsung daftar ya. Misal nama Muhyiddin. Oke, username-nya, emailnya Muhyiddin. Oke, Muhyiddin at utmj.ac.id. Passwordnya terserah mau ditulis apa aja, yang penting 8 karakter. Kalau kurang dia akan protes. Seperti ini karena minimal 8 karakter. Jadi misal saya mau samakan saja dengan emailnya. Sudah sesuai aturan, maka saya langsung berhasil login. Ini aplikasinya saya sudah jadi authentication-nya. Kalau saya logoutnya pun sudah ada, sudah dibuatkan. Saya tinggal pakai saja, saya tinggal login. Username-nya dengan email, passwordnya sesuai dengan maunya saya. Kalau saya klik remember me, oke, aplikasi saya tutup misalnya. Lalu sekali waktu saya buka lagi. 1278000. Ya, itu lihat, saya nggak perlu login lagi. Saya tinggal klik dashboard, maka saya langsung masuk ke dalam dashboard. Karena sudah berfungsi, sessionnya pun sudah berfungsi. Semudah itu hanya dengan menggunakan 3 langkah perintah saja. Composer require, breeze, kemudian kita breeze install, dan terakhir dengan npm install. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh lanjut? Boleh ya? Oke, kalau boleh izin saya lanjutkan dulu. Oh, saya ingatkan dulu eh kehadirannya tolong diisi. Jangan sampai udah lama dengerin ternyata lupa ngisi kehadirannya. Untuk presentasi yang tadi saya bawakan sudah saya masukkan juga di e-kampus. Oke, kalau boleh saya lanjutkan, saya akan coba lanjutkan. Kita akan buat
di dalam sini nih kategori dan satu lagi produk. Kita siapkan satu persatu. Kita siapkan dari yang paling bawah. Kita kebutuhannya adalah migrationnya dulu. Tabelnya dulu kita siapin. Oke, kita butuh satu lagi ya. Jadi kalau kita pakai aset dengan menggunakan Tailwind, kita butuh tiga terminal. Terminal satu untuk PHP Artisan Serve. Terminal 2 butuh untuk NPM Rundev biar asetnya selalu terbarui. Dan ketiga kita butuh yang namanya perintah yang kita mau kerjakan. Contoh kali ini saya mau bikin migration. Perintah dasarnya adalah PHP Artisan make migration. Ini bisa seperti ini. Kalau misalkan kita mau ngetes dulu boleh PHP Artisan enter sama sebagaimana PHP Spark. Dia akan memunculkan semua perintah yang dimiliki sama dia. Apa saja. Ini persiapan yang dibuat. Versinya berapa, adanya bagaimana. Kalau cuma pengen lihat yang sudah kita kerjakan, boleh dengan tambahkan PHP Artisan about tentang. Dia langsung kasih lihat nama aplikasinya app Management Product, versinya berapa, PHP versi berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita butuhnya sekarang PHP. Nah, ini tadi ada yang namanya make. Ini ya. Nah, ini dia. Apa aja? Lebih banyak. Ada make migration, ada make model, ada make controller. Oke, ada juga yang namanya make seeder. Nah, kita mau kumpulin semua dalam satu perintah. Kita bisa gunakan perintah php artisan make model. Tambahin dong sama, nah, sebutin dulu nama modelnya. Misal saya mau kasih nama kategori dulu. Nama modelnya kategori. By default untuk kategori tidak perlu ditambahkan dengan model belakangnya. Pak, kalau ditambahin model boleh nggak? Boleh, cuma nanti perintahnya yang lain harus menyesuaikan. Karena akan dianggap sama dia kategori model controller, nanti dibilangnya begitu. Kalau saya kasih nama kategori saja, lalu saya tambahin opsi tambahan, sertakan juga migrationnya, sertakan juga controllernya. Di dalam controller ini semua function terbuat. Ada index, ada show, ada create, ada store, ada update, ada edit, dan terakhir ada delete, maka boleh saya tambahkan R, resource, MCR. Bahkan kalau saya mau tambahin dengan A, dia juga akan berikan dengan tambahan A-nya. Contoh kali ini saya nggak mau tambahkan, cukup segini aja dulu, MCR. Buatkan modelnya, buatkan kontrolernya, dalam kontrolnya sekalian sama resource. Maka ketika saya enter di dalam database nanti sini, migration tambah satu, di dalam model, model itu adanya di app. Dalam model nanti akan nambah satu dan di dalam controller akan nambah juga satu. Namanya nanti judulnya adalah kategori controller. By defaultnya begitu. Oke, saya enter ya. Enter. Oke, kategorinya udah jadi, controller, modelnya udah jadi, database-nya, migration-nya juga udah jadi. Tiga file muncul sekaligus dalam satu perintah. Ini contoh defaultnya dia sudah ada. Contoh contoh migrationnya udah ada. Jadi kalau pengen nambah tinggal nambahin aja di bawahnya. Ikutin tata caranya. Ini yang nggak butuh saya tutup. Ini yang sudah nggak butuh saya tutup. Oke, yang kedua saya mau buka juga modelnya. Di dalam model juga sudah dia siapkan yang sedikit aja. Butuh bikin sendiri. Di controller, kategori controller ini yang paling lengkap. Karena saya tambahkan huruf R tadi. Resource. Dia sudah ada, dia sudah ada, dia sudah ada. Banyak pilihan yang sudah ada. Tapi isi di bawahnya kosong, Pak. Iya, karena memang kita mau bikin sendiri bagian itunya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau dibahas dulu? Mungkin Pak, untuk Siap. untuk seeder juga bisa bareng gitu Pak ya. Boleh ditambahkan Feeder bareng sih. bisa sebenarnya ditambahin. Cuma dia kadang-kadang pakai factory dulu gitu. Bagian itu saya skip, nanti bagian yang seeder bikin manual aja.
Tadi saya skip begini situnya. Karena kan nanti saya harus ngejelasin factory gitu. Tambah saya maunya kecilin dulu. Kalau ini karena memang tiga, saya agak bagian inti, jadi saya masukin. Mungkin nanti seeder saya pakai sendiri aja, make seeder. Itu pun tidak saya tambahkan factory-nya dulu. Jadi data dummy-nya ngetik ngetik nambahin sendiri. Kalau factory itu data dummy-nya otomatis, misalkan saya mau 100 data, mau 1 juta data, tinggal ngasih perintah aja langsung selesai gitu. Tapi ada tambahan factory-nya. Nanti boleh kita pakai, tapi contoh awal saya pakai yang dikit-dikit dulu. Oke, saya terusin. Kalau boleh saya lanjutkan dahulu. Kita akan isi mulai dari sini nih. Kategori. Apa saja sih yang kita butuhkan dari kategori tersebut? Kita enter dulu. Kita butuh kategori itu pasti ada butuh nama ya. Ini saya pakai default bawaannya dia ya. Saya pakai kode IUM ini buat WinSub Authentication ya. Jadi sok taunya dia, sarannya dia langsung otomatis pakai NIM tadi ya. Bolehlah kita kita gunakan. Jadi tergantung maunya kita. Tapi kalau misalkan kita mau pakai, dia dia akan langsung memberikan. Oke, saya pakai saja dolar tabel table string NIM. Oke. Kalau kita mau tentukan angkanya boleh ya. Misalnya string 255. Ini nih kita boleh tambahin angkanya. Tapi kalau kita mau biarkan saja, biarkan kayak gini. Ini artinya by default dia nilainya adalah 255. Jadi kalau sudah 255 ya udah nggak perlu ditulis lagi. Tapi kalau mau diganti angkanya untuk nama maksimal 100 karakter saja deh, nggak usah sampai 255. Boleh kita tambahkan di sini 100 kayak gini. Boleh juga kita biarkan, nggak usah dipakai juga boleh. Kalau nggak dipakai angka, artinya nilai maksimal dari yang jenisnya varchar. String ini umumnya adalah menggunakan varchar. Kalau dia pakai varchar, nggak ditulis, berarti dia defaultnya 100. Maaf. Kalau nggak ditulis, defaultnya 255. Gara-gara saya tulis 100, kok saya jadi ngomong 100. Udah, nggak apa-apa. Saya terusin. Berikutnya saya butuh slug. Slug juga boleh kita isinya dengan 100. Nih, slug ini nggak wajib. Fungsinya buat apa? Kalau kita mau nampilin, misalnya nama. Kalau nama, misalkan saya tulis nama saya Muhyiddin Saimin, Muhyiddin spasi Saimin, maka slugnya ini, spasinya itu akan diganti dengan karakter yang bisa dibaca. Strip misalnya, minus misalnya. Ambil contoh dalam, ini biasanya kepake banget pas di web. Misal ketika ini saya klik, oke, ada iklannya. Oke, maka ini judulnya adalah catatan pembaruan, maka di atas langsung muncul catatan strip pembaruan strip. Nah, semua spasi diganti dengan strip. Itu yang dimaksud dengan slug. Jadi otomatis kebuka kira-kira di sini. Oke, saya nggak, saya belum butuh bagian slug, jadi jangan jangan kebanyakan dulu. Mungkin slugnya saya skip. Saya butuh keterangan saja lah, descriptionnya ya. Oke, saya masukkan description. Boleh dikosongkan. Oke, karena nilai maksimal ini boleh saya tidak tulis. Jadi saya buatnya kayak gini aja. Ada name, ada description. Contoh misalnya apa ya kalau buat produk ini. Makanan misalnya. Nah, nanti tulisannya adalah semua kategori makanan masuk di sini misalnya gitu. Minuman, nah itu kan name-nya minuman, tapi description-nya apa? Tinggal kita sesuaikan. Oke, saya kira cukup untuk si tabel. Kita mau kerjakan kategori maksud saya. Kategori kita cukupkan segini. Kita lanjut untuk seedernya karena tadi saya tidak menggunakan otomatis di bagian seeder. Saya pakai manual. Maksud saya nggak sekalian satu perintah tadi. Saya gunakan seeder. Misal saya kasih nama yang sama. Kategori. Saya cek dulu untuk si seeder ini. Adanya di sama dengan di database seeder. Oke.
Dia modelnya gini ya, database seeder. Oke, berarti saya namanya adalah kategori seeder. Enter. Oke, langsung terbuat sama dia seedernya. Ini dia kategori seedernya. Baru saya buat data dari si seedernya itu sendiri. Saya isinya sama seperti yang saya ajarkan kalian waktu menggunakan code igniter. Saya tinggal masukkan saja di dalam seedernya public function run void. Nah, ini default awalnya. Kita tinggal buatkan saja yang kita inginkan apa di dalam seedernya itu. Kita langsung manual saja isiannya. This call, misal kita pakai ini kalau buat manggilnya ya. Kalau buat manggil ini kita butuhkan nanti di bawaannya di database seedernya. Kita cek aja database seedernya sendiri ada kayak gimana. Ini kalau mau pakai factory kira-kira kayak gini. User factory-nya. Kita boleh pakai ini ya modelnya. User factory create. Maka kalau kita buat kayak gini, kita pakai nama kategori ya. Kategori create. Oke, kita tinggal tambahin saja NIM elektronik. Saya mau pakai untuk isi saya mau pakai bahasa Indonesia saja. Elektronik. Oke. Ini misalnya kita terjemahkan device and gadget. Kita anggap saja kategori untuk produk elektronik seperti smartphone, laptop, dan televisi. Nah, karena tadi kita cuma dua, name sama description, berarti yang kita pakai cuma dua ini aja. Pak, bukannya tiga sama ID? Iya, ID karena kita buat otomatis, jadi cukup kita buat seperti ini aja. Kalau kita mau kayak gini, ini selesai. Cuma jangan lupa kategori ini belum kita masukin di dalam sini. Di saya tadi otomatis ya. Kalau di kalian belum otomatis, ini harus bikin manual. Use atau boleh diklik kanan lalu pilih import class dia langsung otomatis masuk. Karena saya pakai tambahan extension yang buat ketika saya buat ini dia otomatis jadi, maka langsung otomatis ke atas. Ini jadi bisa kita buatkan dengan cara seperti ini. Kalau kita ingin lebih dari satu, maka kita boleh tambahkan dalam sini. Saya lebih senang kalau mau dibuatnya gini ya. Biar, oke. Nah, ini saya tambahkan dengan kurung buka. Oke. Kira-kira kayak gini biar oke. Yang ini saya lebih senang pakai tab. Saya pengen datanya lebih dari satu, maka saya tambahin koma. Nanti saya mau isi berapa? Silakan tinggal saya ulang saja. Jadi ada kurung siku sebagai tanda array gitu ya. Kalau saya bikin tiga ya tiga kali. Ini karena saya nggak pakai factory, maka bikinnya saya buat nggak mengulang, tapi langsung saya buat otomatis isiannya. Sudah selesai. Ini kalau saya mau manggil, saya boleh manggil. Enaknya kalau seeder nanti kan rencananya banyak ya, bukan cuma si kategori doang. Ini boleh kita kumpulin. Kalau kita kumpulin, boleh ngumpulin dalam database ini. Kita tinggal bikin di dalam sini nih ada tambahan perintah. Ya, ini kalau contoh pakai factory-nya ya. Ini factory-nya yang user saya hilangkan dulu. Oke, saya mau tinggal manggil saja. Ini saya buang saja.
Saya memanggil kategori seeder. Contoh dulu ya. Ini kategori seeder. Ini kalau saya jalanin seeder dan seeder sama migrationnya, maka dia langsung jalan. Contoh ya, PHP artisan migrate, migrate. Kalau migrate saja, maka dia akan menjalankan migrationnya. Tapi kalau saya mau tambahin plus seeder, maka boleh saya tambahin min seed. Dia akan otomatis jalanin database seeder. Enter. Kalau tidak ada masalah, dia langsung jalan. Kecuali ada masalah, dia akan kasih tahu salahnya di mana. Contoh di saya ini kategori seeder baris 16-nya bermasalah. Kita cek baris 16 itu yang mana? Ini. Oh, salah. Kategori seeder. Baris 16 ini ya. Kategori create. Satu nutupnya di sini. Ini nutupnya di sini. Oke, sudah semua. Satu. Oke, ada masalah. Oke, kita cek satu-satu. Ngerjainnya satu-satu. PHP artisan migrate. Nothing to migrate. Oke. Ini berarti kategorinya dianggap sudah ada migrate. Boleh kita cek di dalam database-nya ya. Atau kalau pakai cara paling gampang adalah saya kosongin dulu semua dengan perintah php artisan migrate titik dua fresh. Jadi ini saya hapus dulu semua, saya ulangin lagi. Maka dia langsung mengerjakan masih salah di oke, saya ulangi sampai fresh saja. Oke, selesai, kategori juga selesai. Baru saya kerjakan migrate. Berarti memang salahnya di bagian migrate di bagian seedernya aja ya. PHP artisan seed nama databasenya. Oh, make seed. DB seed. DB titik dua seed. Oke, yang harus saya benerin berarti bagian sini nih. Kategori seeder di baris 16. Ini nih yang salah. Kategori create. Kalau saya bikin satu-satu aman, tapi saya bikinnya oke database seedernya. Saya cek dulu. Factory create. Oke. Kategori create. Di e-kampusnya saya, oke. Ini yang harus kita betulin ya berarti ya. Ada, kalau dilihat di dalam database yang barusan saya lakukan, ini jadi hilang lagi ya datanya ya. Karena tadi saya fresh. Fresh itu hilang sama sekali. Jadi semua data yang sebelumnya sudah ada, dia jadi hilang lagi. Maka kita harus sesuaikan. Ini harus bikin lagi. Nah, daripada tiap mau login ketika saya kosongan dia selalu hilang, saya juga mau nyiapin untuk user seedernya. Saya tambahin satu dulu, nanti biar sekalian saya buatkan. Make, make seed. Saya tambahin yang namanya user seeder. Oke, sudah ada user seeder. Nah, user seeder ini saya benerin dari sini. Karena saya bikinnya banyak, maka saya gunakan perintahnya dengan kategorinya insert. Tadi saya pakai di sini adalah create ya. Oke, saya coba pakai kategori insert. Kategori, kategori tadi. Oke, saya coba dengan perintah yang sedikit berbeda pendekatannya, tapi maksudnya sama ya. Insert, kurung buka. Oke, saya tambahkan. Oke,
Saya tab sekali lagi. Oke, selesai ya. Ini saya larinya di user, tapi dia larinya kemari. Oke, saya yang main enter saja salahnya. Salahnya saya gitu. Oke, saya ulang saja. Untuk user itu saya butuhnya NIM. Saya harus cek dulu ya bagian user, sorry. User itu NIM, email, sama password. Cukup tiga itu aja. NIM, email, password. Berarti ada yang namanya NIM, namanya admin web. Misalnya gitu. NIM, email, email. Saya hapus dulu saja biar nggak kebanyakan. Oke. WinSub-nya masih salah paham. Oke. Misal saya pakai ini. Pin Pak itu Password. nggak self feeder Pak, Kenapa maaf? nggak self feeder Yang di feeder? kategori feeder Bapak ngetik. Ya, Oh iya pantes. Terima kasih, terima kasih. Ini Pak. terlalu ini saya. Makanya di sini juga jadi kategori ya. Oke, kalau gitu sekalian saya ganti saja import kelasnya. Kita pakai app model user. Oke, yang kategori saya buang. Sip, terima kasih. Makanya dia langsung otomatisnya dia nggak salah berarti saya yang salah. Oke, saya tambahin dua ya. Saya pakai contoh dua aja. Admin mobile, pakai emailnya, passwordnya. Oke, cukup. Ini ditarik ke belakang, shift, tab. Oke, ini nggak mau, pasti sayanya lupa ntar. Saya pakai akun saya aja, Muhyiddin at utmj.ac.id. Passwordnya biarin, nah yang bawah biarin. Oke, misalnya begini. Oke, saya mau contohin kalau saya masukin yang ini. Saya mau tes dulu. PHP artisan db seed min user seeder. User seeder. Enter. User seeder option das. Oh, db seed. Hmm. Kalau gitu yang di database-nya saya ganti saja. Ini saya pakai user dulu. Yang kategorinya entar belakangan. User. Cuma pengen nyoba jalan nggak sih yang ini gitu. db titik dua seed. Enter. Database header baris 18. Kategori insert run point. User seeder. Seeder kategori. User seeder baris 14. User seeder baris 15. 15. User seeder baris 15. Ini kan. Run the database kategori titik dua insert. Oh, ini masih kategori ya. Loh, loh, loh. Tar, kategori. Lah, kenapa di kategori saya gantinya? Iya Pak, tadi saya bilang Kacau. di Iya, kategori iya. Bapak. Siap, terima kasih, terima kasih. Sayanya lagi ngelamun ngerjainnya. Saya ganti ya. Hmm, copy paste aja lah. Sudah. Jadi yang barang yang udah tadi, udah jadi tuh, malah saya buang-buang. Gak apa-apa lah. Import class. Oke, selesai. Kita uji coba ulang. TB seed enter. Jadi ya, oh, user seeder baris 16. User seeder baris 16. Oh, orang dari tadi salah gara-gara ini kok, gara-gara create. Malah saya copy paste yang salah. Oke, selesai. Jadi sebenarnya dari tadi kesalahannya sederhana, cuma gara-gara ini kenapa lagi? Too many argument expect phone. Oke, ini nggak ada masalah. Usernya sudah. Kalau lihat dari hasil sudah berhasil kok. Ini, oh ini. Name, email, password. Secara hasil udah nggak ada yang error. Cek di database dulu ya, phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Jam 10. Nggak apa-apa sampai seeder dulu deh.
Untuk CRUD-nya insya Allah saya lanjutkan belakangan. Kita cek dulu, saya cuma mau ngecek hasilnya dulu di bagian APPM produk yang user dulu ya. Oke, sudah ada dua orang. Berarti saya sudah berhasil. Ini sudah jalan, ini sudah jalan. Oke, saya lanjut saja dengan model yang sama. Setelah ini baru saya selesaikan. Saya ganti dengan nggak mau pakai user. Saya ganti dengan kategori. Kategori. Oke, tapi saya nggak mau pakai create insert. Karena tadi yang bikin error dari sini. Saya ganti dengan description. Oke, namanya juga salah dong. Elektronik. Elektronik, barang-barang elektronik paling atas kategori untuk laptop dan HP. Dah gitu aja. Koma, tambah satu lagi. Aduh, passion. Gak apa-apa deh. Dah segini aja ya, cukup ya. Oke, dan jangan lupa, ini gara-gara saya tadi banyak salah, jadi kasihan yang baru belajar. Mohon maaf. Jadi jadi kesimpulannya sedikit sulit, padahal gampang ini aslinya. Cuma gara-gara tadi saya ada yang salah, jadi kelihatan ribet. Oke, ini kalau saya ogah ribet, boleh saya ulangin perintahnya dengan perintah PHP artisan migrate titik dua fresh. Tambahan fresh ini artinya database semuanya dihapus dulu, bikin lagi dari awal. Kosongin dulu, bikin lagi dari awal. Gitu. Nah, saya ogah ribet, kebiasaan saya sering pakai kayak gaya gini. Oke, selesai. Ini kalau lihat di dalam database-nya, di sini sudah muncul dua, di tabel user sudah muncul dua. Oh enggak ya. Kenapa enggak? Karena saya lupa. Mestinya habis press ini saya tambahin min min seed sekalian sama seedernya. Sorry. Jadi min min seed doang. Ini nih min min seed. Ini karena kalau sekarang sih saya nggak butuh ya pakai min min seed karena tadi udah ada. Kalau saya sekarang butuhnya cukup perintah PHP artisan db titik dua seed. Enter. Ih, database seeder baris 18. Apa? Ada yang salah lagi? This call user seeder. Oke, ini kayaknya belum saya import kelasnya. Oke, sudah ya. User seeder. Oh, salah. User seeder kan sudah punya. Nggak perlu. Kategori seeder. Model usernya Pak mungkin belum ada. Iya, ini nggak perlu. Dibuang juga nggak apa-apa. Oke, saya coba ulangin lagi. Pakai dari sini aja, min min seed. Ternyata masih di bagian seeder yang bermasalah. Ini si seedernya nih yang manggilnya ya. Berarti saya hanya dari tadi ngutak-ngatik ke bagian seedernya yang belum pas. Gimana tadi? Gimana? Harus ada modelnya Pak. Modelnya dimasukin ya. Oke. Kalau yang seedernya ini nggak perlu, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu langsung saya buat saja. Saya pakai use. Coba kita buat app model kategori. Satu lagi adalah kita manual saja. Kita pakai user. Oke. Sip. Hmm. Oke, yang ini coba kita buang. Oke, kita tes dulu. Factory user. Oh, user ini kalau bikin langsung, kalau ini tinggal buat. Mm, mm, mm. Oke, ini salahnya gara-gara di tar. Insert. Oh, gara-gara di kategori seedernya yang salah. Ini kayaknya bukan di sini saya naruhnya. Jadi kalau di user seeder saya pakai user nggak nih? Jangan-jangan saya nggak pakai user. Pakai. Kalau di kategori seedernya,
Oh iya, ini dia. Jangan-jangan gara-gara ini aja. Oke, sip. Thank you, thank you. Ini saya nonaktifkan dulu. Sip. Berhasil ya? Benar, kata Tias. Cuma naroknya jangan di sini. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ternyata kelewat sama saya. Cuma satu nih yang lewat. Tetap saja nggak jalan. Petunjuknya sih jelas. Cuma tadi saya nggak kebaca. Oke, saya kira segitu dulu. Kalau kita cek hasilnya. Ini ya, saya cek hasilnya. Oke, ini hasilnya jadi. Begitu juga di kategori. Kategori. Jadi ya, ada 4. Dan kalau saya contohin mau login, saya bisa gunakan yang tadi. Muhyiddin at utmj.ac.id password. Oke, remember me, maka dia langsung berhasil login. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang root, munculin menu di sini, CRUD tentang kategori. Nah, baru kita ngulang satu kali lagi untuk produk untuk semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, saya kira jangan lupa isi presensinya. Kalau Izin, misalnya ternyata ada yang hadir lupa isi presensi, boleh bilang nanti biar saya betulkan. izin Pak. Ya, Terkait silakan. ZSH itu apa Pak ya? Apakah Oh, di sorry. Windows? Itu cuma ini aja saya, ininya saya aja. Ini default bawaan dari bus. Ini busnya. Jadi terminalnya, ini kan di Linux ada yang namanya terminalnya. Ini kan defaultnya saya kan pakai pakai JSH. Ini JSH. Cuma biar lebih kecil aja dan dia kelihatan ada ini tambahannya saja. Jadi kan kalau defaultnya saya ini kan pakai bus. Nah, bus kan kayak gini nih. Dia kan menunjukkan nomor dan segala macam. Dan JSH itu sebenarnya bisa dimacam-macamin. Jenis terminal lah sederhananya gitu. Dan dia juga bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di apa? Apple, Macintosh. Berarti perintah tanpa ZSH nggak masalah Pak ya tanpa Nggak ada ZSH. masalah tanpa JSH. JSH tuh saya cuma biar ini kan kalau saya nggak pakai JSH rada panjang karena foldernya saya Ya, panjang banget. Ah, biar saya nggak terganggu, saya tambahin ZSH gitu. oh gitu. Dan Baik Pak, baik. kebetulan di PS Code-nya saya belum setting otomatis biar ZSH jalan. Kalau di terminalnya saya udah otomatis pakainya ZSH. Gitu. Jadi Baik, siap, siap, kebetulan Pak. di saya ini ada dua, ada bus, ada terminalnya, ada bus, ada JTSH gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau misalkan baca-baca dikit, sorry. Nah, JSH, bolehlah ya. Nah, kita bisa pakai gini, JSH. Saya senangnya kata kuncinya ini aja sih. Pakainya saya ini, oh my JSH. Kan bisa dimacam-macamin. Defaultnya mau tampilan kayak gimana, misalnya pakai apa, tambahin plugin apa. Saya nggak nambahin plugin, saya cuma pakai JSH doang. Udah tinggal diatur gini aja tampilannya. Jadi kelihatan lebih sedikit saja. Begitu? Oke, sebelum saya sempurnakan, saya cek ulang. Khawatirnya saya udah sempurnakan malah Kak ini. Saya cek ulang saja langsung di kehadiran. Sorry, saya cek dulu kehadirannya. Oh, saya sudah dianggap logout. Ntar meetingnya saya stop dulu. Stop.